Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Welcome back in my YouTube channel. Now put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Nah, di konten aku kali ini akan berbeda dengan konten-konten aku yang lain. Karena kali ini kita akan mengundang narasumber, yaitu kakak aku sendiri, salah satu mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ini kita panggil dia Kak Ahsanul Ulil Albab. Tung. Selamat datang guys. Ya guys, jadi berhubung kakak aku ini ntar sore bakal balik ke Mesir setelah 5 bulan di Makassar. Itu pun 5 bulan. Itu pun karena pandemi Covid. Jadi dia terjebak di Makassar, terus bakal balik ke Mesir ntar sore. Nah, Amin. Amin. Doakan supaya Doakan. selamat. Amin. Nah, sekarang kita akan berbincang kepada kakak aku sendiri. Pertanyaan pertama itu, kenapa sih kok pengen gitu sekolah di Mesir? Apa yang mendorong antum sendiri untuk sekolah di Mesir? Padahal kan banyak universitas yang lebih terkenal gitu, seperti Oxford di Eropa, di Amerika. Kenapa kakak sendiri ini mau sekolah di Mesir gitu? Pertama, kenapa nggak di Oxford? Karena kita nggak tahu jalurnya. Nggak tahu jalurnya ternyata. Kenapa sekolah di Mesir sebenarnya itu udah keinginan dari SMP sih sebenarnya. Jadi dulu dari SMP itu kita dikasih bacaan di SMP itu novel-novel. Salah satunya itu Negeri Lima Menara. Memang di sana nggak ada kuliah Al-Azhar sih, cuman di sana ada motivasi untuk mondok, makanya abis dari SMP tuh langsung mondok. Nah daripada cuman mondok, mending kita bertahap gitu, dari Makassar ke Jawa, dari Jawa ke luar Indonesia. Wah, bagus sekali ya. Tahu Mesir itu dari kapan dan taunya dari mana gitu? Kalau tahu Mesir itu dari SD, Dari kita SD. belajar ini kan PPKN. Ya. Pendidikan kewarganegaraan. Iya. Iya. Nah, tapi kalau Al-Azhar sendiri tahunya dari ini. Dari SD juga, di kelas 4 kan itu kita pernah nonton Ayat-Ayat Cinta itu. Oh, gitu. Tahun Keren, 2006 cinta. kalau nggak salah. 2006 2005 ya. 5. Ya, dari situ. Nah, dari sana muncul baru mengenal, tapi belum mau pengen ke Al-Azhar. Belum pengen ke Azhar. Hmm. Nah, tahu kalau ada pusat pendidikan di Mesir itu tahu dari mana? Kan kita taunya dari film doang. Nah, tahu kalau pendidikan yang bagus di sana tuh tahu dari mana gitu? Nah, itu baru tahu apa sih yang ada di Al-Azhar, apa keunggulannya, kemudian pentingnya seorang penuntut ilmu agama khususnya itu untuk belajar di sana itu kenapa? Itu baru tahu ketika mondok. Iya. Dari alumni-alumni, ustadz-ustadz yang ada di pondok. Oh, Bagaimana gitu. keilmuannya berbeda dengan keilmuan teman-teman atau ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Maksudnya berbeda di sini memiliki corak tersendiri. Gitu. Bukan ini ya, bukan membeda-bedakan. Oh iya. Terus gimana sih bisa lulus ke sana itu pelajarannya sulit apa gimana? Susah-susah gampang gitu kan biasa kata orang. Pertanyaan ini tuh sering ditanyain sih sebenarnya. Gimana sih, apa sulit atau enggak? Jawabannya selalu sama sih sebenarnya. Itu gampang banget kalau Asal. kita belajar. Gitu. Aja. Karena gini, ketika kita udah belajar, apa yang menjadi sulit itu menjadi mudah. Yang sulit itu kalau belum dipelajari. Oh yang sulit itu kalau kita nggak pelajari. Sama dengan kehidupan. Iya. Kalau kita nggak kan kalau kehidupan kalau kita nggak menjalani kita nggak bakal tahu. Iya. Ah. Makanya dijalani aja. Ayo jalani yuk. Nah, ketika tahu lulus di Mesir itu rasanya kayak gimana? Senang. Banget. Apa seneng? Ya seneng Banget. banget. Ya. Soalnya ketika kita punya cita-cita, kemudian cita-cita itu tercapai, itu seneng banget. Seneng banget. Karena ada juga sih beberapa teman-teman memang nggak mencita-citakan atau tidak pengen belajar di Azhar tapi lulus di Al-Azhar. Nah itu beda rasanya ketika kita emang udah diniatin dari beberapa tahun yang lalu, kemudian cita-cita itu terwujud tuh
Seneng banget. Seneng. Berarti antum sendiri udah mencita-citakan untuk sekolah di Mesir itu udah dari bertahun-tahun yang lalu. Iya, dari SMP. Oh, dari SMP ternyata guys, dia udah mencita-citakan untuk sekolah di Mesir. Nah, pas sampai di Mesir itu gimana perasaannya? Kaget karena suasananya berbeda dengan di Indonesia dan cara kita berperilaku kepada orang lain itu gimana rasanya? Kalau yang seperti itu kan kita udah pernah ngalamin ya sebagai orang Makassar yang mondok ke Jawa, kita udah tahu perbedaan mendasar dari orang Jawa, orang Madura, orang Makassar. Pas ketemu di Mesir kita nggak akan kaget kalau kita menemukan hal yang berbeda. Cuman kita sempet kaget ketika perbedaan itu jauh banget gitu. Kayak misal di Mesir itu kita menganggapnya gurun semua, ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Pasti ada mallnya lah pasti. Iya. Itu kalau Al-Azhar Kairo itu sendiri, ini sekolah di mana? Al-Azhar itu apa? Kairo itu apa? Al-Azhar itu apa? Kairo itu apa? Iya, kan ini kan sekolahnya di Mesir. Iya. Di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Iya. Itu kotanya Kairo. Iya. Kairo itu kayak ini loh, kayak DKI Jakarta. Oh, ibu kotanya. Ibu kota. Ibu kotanya. Kalau Al-Azhar itu sendiri Universitas di dalam universitas. Kairo. Oh, takutnya orang berpikirnya itu ada sebuah kabupaten lagi. Oh, baik. Kayak Sumenep, Madura. Takutnya itu Al-Azharnya Sumenep, Maduranya itu Kairo gitu. Nah, terus kalau di sana kalau kita mahasiswa yang dari Indonesia ke Mesir, apa kita seutuhnya langsung bergaul dengan orang Mesir atau kita akan dikumpulkan dengan orang Indonesia itu sendiri? Kalau di situ sih lebih terserah aja sih, karena di sana itu teman-teman Indonesia sendiri lebih fleksibel. Kalau dia pengen ngumpul sama orang Indonesia kalau pengen ngelancarin bahasa Arab Amiyah itu gabung sama orang Arab yang ada di sana. Orang Mesir yang ada di sana. Iya. Oh, gitu. Terus perilaku orang Mesir itu sendiri kepada kita sebagai pendatang itu gimana? Kan orang-orang itu beda kan? Baik banget. Baik banget. Baik banget, tapi kita perlu tahu di setiap tempat ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Nah, itu pasti ada gitu. Cuman kalau dibilang baik banget, kalau dibanding di Indonesia sendiri itu memiliki perbedaan. Kayak semisal gini, di bulan Ramadan kita itu biasanya mahasiswa nih biasanya dapat info-info pembagian istilahnya musa'ada. Musa'ada itu bantuan baik itu berupa uang tunai maupun sembako. Nah, itu hampir selalu ada. Dan para saudagar di Mesir itu sering membantu pembiayaan baik itu kuliah maupun semisal ada yang kurang mampu untuk pulang itu bisa dibantu oleh saudagar mereka. ini maksudnya orang-orang Kaya. yang orang kaya di Mesir gitu. Dengan cuma-cuma gitu memberi Dengan cuma-cuma. kepada mahasiswa Indonesia. Dan ke aku kemarin kan ini buat haul Al-Amin di Kairo. Kita para Iqbal Kairo buat haul itu dan kita butuh uang sampai 50 juta. Dan penyumbang terbesarnya dari orang Mesir sendiri. Orang Mesir sendiri. Padahal ini acara orang Indonesia nih. Tapi yang menyumbang yang mayoritas membantu itu orang Mesir sendiri. Itu gimana kok bisa orang Mesir itu sampai sebaik itu kepada orang Indonesia? Iya, karena orang Indonesia di sana itu dikenal dengan Ahsanun Nas, bukan Ahsanul Ulil ya kalau sama saya. Ahsanun Nas, apa maksudnya Ahsanun Nas? Manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang dipercaya bahwa orang ini baik-baik untuk datang ke Mesir untuk menuntut ilmu. Dan di sana tuh percaya kalau kita membantu para pelajar, thalibul ilm, itu kita juga feedbacknya tuh ada gitu loh. Bukan hanya pahala tapi juga keuntungan yang berlipat-lipat. Kita tahu kan dalam surah Al-Baqarah. Iya. Ya. Barang siapa yang membantu. Iya. Bukan. Maksudul ladzina yunfikuna Amwalam fisabilillah. Kamasali habbatin. Ambatat sab'a sab'a sanabila sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Gitu. Jadi kalau setiap di sana banyak yang suka bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu setiap kita memberikan satu, maka dia akan bertumbuh menjadi banyak.
bertumbuh 70 ini apa namanya? Sanabil. Sanabil. Itu seperti batang. batang bertangkai-tangkai. Nah, buahnya itu 100 setiap tangkainya. Gitu. Jadi ada 700 gitu. Ya. Terus kalau masalah makanan, ini nih yang mungkin orang-orang kepo. Itu makanannya tuh gimana sih perbedaan? Kalau makanan itu jujur awal-awal kaget. Karena sama senior itu dibawa makan namanya tojin. Apa itu tojin? Tojin itu seperti apa ya? Makaroni. Oh, makaroni. Kayak makaroni tahu nggak? Tapi bukan mie. Makaroni tahu nggak bentuknya? Tahu. Itu dimasak, dikasih bumbu, bawang, tomat, kayak gitu-gitu. Jadi kayak enek gitu loh sebagai orang Asia dan di sana tuh nggak seperti di Asia ya. Di Asia itu suka garam Kalau di sana dan pedes. Indonesia khususnya ya. Pedes. Kalau di sana enggak. nggak suka pedas. Nggak Berarti suka nggak. pedes. Berarti antum sendiri nih nggak Iya. kebiasaan pedas gara-gara Nggak- di sana. nggak Pantesan. terbiasa. Pantesan. Selalu kepedesan kalau makan di sini.